Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dela Eka Saputri dengan NPM 21120115511. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Lampung. Di sini saya akan meresum materi yang telah saya dapatkan selama masa PKKMB Universitas Lampung yang dimulai dari tanggal 18 Agustus sampai dengan 21 Agustus, yang dimana tanggal 18 sampai dengan 19 merupakan PKKMB Universitas dan tanggal 20 sampai dengan tanggal 21 merupakan PKKMB Fakultas dan juga closing PKKMB. Inilah mengusung tema membentuk mahasiswa berkarakter daerah revolusi industri 4.0 dan kenormalan baru. PKKMB itu sendiri adalah sebuah wahana untuk membekali mahasiswa baru tentang proses pembelajaran di perguruan tinggi yang dimana berbeda dengan tingkat sebelumnya. Narasumber pada PKKMB hari pertama ada Profesor Dr. Karomani MSI, Brigjen TNI Dr. Jubei Levianto SOS MM, Komjen Pol Boy Rafli Amar, dan Bapak Menteri kita Nadine Anwar Makarim, serta perwakilan dari Kominfo yang menyampaikan tentang materi etika bermedia sosial. Materi pertama tentang revolusi mental. Revolusi mental itu dicetuskan oleh Presiden Soekarno-Hatta adalah tentang perombakan mindset, cara atau berjuang agar selaras dengan semangat kemajuan dan tuntutan revolusi nasional. Lalu mengenai revolusi industri terbagi menjadi 5, 1.0, 2.0, 3.0, dan 4.0 serta 5.0. Lalu materi kedua di PKKMB hari pertama adalah tentang bela negara. Apa sih yang perlu dibela negara? Itu adalah tentang keutuhan, kedaulatan, dan kesatuan negara. Lalu pemateri juga menjelaskan tentang ancaman-ancaman yang ada, yaitu ancaman militer, non-militer, dan ancaman hibrida. Lalu undang-undang tentang bela negara, yaitu Undang-Undang 1945 Pasal 27 dan 30, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dan Undang-Undang Nomor 33 tentang Pengolahan Sumber Daya Alam. Lalu ada beberapa implementasi untuk kesadaran bela negara. Yang pertama harus cinta tanah air, lalu harus rela berkorban demi bangsa dan negara, dan lainnya. Selanjutnya atau materi yang ketiga di PKKMB hari pertama adalah tentang intoleransi, radikalisme, dan terorisme, di mana gerakan terorisme di Indonesia itu mendapatkan respon dari PBB. Lalu strategi untuk pencegahan terorisme adalah 1. Berkontribusi aktif dalam penguatan kinerja aparat negara, lalu bekerja sama dengan Australia, dan yang terakhir mengkombinasikan hard dan soft approach. Dan materi terakhir PKKMB hari pertama adalah tentang etika bermedia sosial. Etika pada dasarnya adalah tentang sopan santun, yang berarti ini mengenai sopan santun dalam bermedia sosial. Ada 5 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah memilih dan berhati-hati dalam memposting sesuatu. Contohnya sesuatu yang privasi, seperti kartu identitas atau hal-hal lainnya yang tidak pantas menjadi konsumsi publik. Lalu yang kedua adalah untuk berpikir kritis, juga berpikir sebelum memposting sesuatu tentang nanti berdampak apa kepada diri kita dan pada orang lain. Lalu yang ketiga adalah mengapresiasi karya seseorang atau orang lain, yang dimana jika kita membuat suatu karya yang sama seperti orang yang pertama kali membuat karya itu, kita harus mention atau men-tag orang tersebut bahwa itu adalah karya dia juga. Lalu memperhatikan gaya bahasa, dan yang terakhir adalah harus memiliki kejelasan. Maksudnya hari kedua yaitu pemateri pertama adalah Profesor Dr. Heriandi MS selaku Wakil Rektor Bidang Akademik, di mana beliau membahas tentang sistem pendidikan tinggi di Indonesia. Tujuannya pendidikan tinggi adalah 1. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat berkemampuan akademik yang pastinya dapat menerapkan, mengembangkan, atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Lalu beliau juga membahas 7 hal yang perlu diketahui oleh mahasiswa baru seperti SKS, semester, di mana kita tidak boleh terlalu lama, terus tuh beban dan masa studi, kurikulum, hak dan kewajiban kita sebagai mahasiswa, lalu kegiatan mahasiswa, di mana kita harus ketika kita mengikuti kegiatan mahasiswa harus sesuai dan mendorong nilai akademik kita. Lalu mengenai organisasi kemahasiswaan. KKMB hari kedua yaitu tentang pengelolaan perguruan tinggi di era kenormalan baru yang disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Asep Sukohar SK
MKS, di mana beliau membahas bagaimana kampus Unila menghadapi COVID-19, yaitu dengan cara melakukan vaksinasi, PPKS kesehatan, lalu melakukan kuliah secara daring atau online, dan membentuk Satgas COVID-19. Lalu bagaimana panduan untuk menghadapi COVID-19? Yang pastinya atau mencegahnya adalah kita harus menerapkan protokol kesehatan, yaitu 5M, di mana harus. Yang selanjutnya yaitu materi mengenai etika dan norma kehidupan kampus. Etika itu adalah ilmu yang membahas tentang dan mengapa seseorang mengikuti ajaran moral tertentu. Peranan etika: 1. Menjadi alat kontrol bagi setiap orang untuk bertingkah laku. 2. Menjadi penuntun untuk bersikap sopan. 3. Menjadikan seseorang untuk dapat mengemukakan perilaku. 4. Mengatasi kerugian moral yang dihadapi. 5. Menjadi prinsip dasar manusia. Lalu etika dan etikat itu tidak sama. Kalau etika itu moral, nilai-nilai yang baik, sedangkan kalau etikat itu adalah tentang sopan santun. Dan nilai dan norma itu selalu berkaitan dengan moral dan etika, dan juga mengenai norma itu adalah penuntun masyarakat untuk bertingkah laku. Lalu beliau juga membahas tentang bagaimana mahasiswa menjalankan etika di kampus, yaitu harus menjunjung tinggi sikap moral terhadap dosen dan yang lainnya seperti satpam, lalu para pedagang-pedagang di sekitar kampus, oleh semua orang intinya di lingkungan kampus. Lalu kenapa etika sering dilanggar di lingkungan kampus? 1. Kurangnya kesadaran pentingnya menerapkan etika, lalu adanya stres. KMB hari ketiga yaitu tentang revolusi industri 4.0 di era kenormalan baru, yang dimana disampaikan oleh Dr. Rudi Natamiharja. Apa itu revolusi industri 4.0? Dimana adalah revolusi yang secara singkatnya adalah teknologi yang berkembang pesat setiap tahunnya, yang dimana bisa jadi nanti teknologi itu akan menggantikan pekerjaan yang seharusnya bisa dilakukan oleh manusia. Lalu yang kedua, beliau membahas tentang plagiarisme. Plagiarisme itu adalah ketika kita membuat suatu karya yang sama, yang padahal itu telah dibuat oleh orang lain, atau kita menjiplak karya orang tersebut tapi kita tidak mention atau kita tidak mendisclaimer bahwa itu karya orang lain, begitu. Materi PKKMB hari terakhir yaitu membahas tentang pemateri pertama membahas tentang fasilitas dan gedung-gedung apa saja yang ada di Fakultas Hukum Unila. Fakultas Hukum Unila memiliki 7 gedung, yaitu gedung A, B, C, D, E, F, dan gedung IK atau gedung alumni, yang dimana gedung-gedung tersebut digunakan sebagai ruang kuliah, ruang administrasi, ruang aula, ruang sidang, ruang auditorium, dan lain-lainnya. Lalu fasilitas yang disediakan oleh Fakultas Hukum Unila ada musola, wifi di setiap gedung, lalu ada toilet, ada student lounge di mana para mahasiswa nanti bisa menuangkan kreativitasnya di sana. Lalu ada taman dan gazebo. Lalu selanjutnya yaitu pemateri selanjutnya membahas tentang bagian-bagian yang ada di Fakultas Hukum. Fakultas Hukum memiliki 5 bagian, yaitu hukum pidana, perdata, hukum tata negara, administrasi negara, dan hukum internasional. Lalu materi selanjutnya juga membahas tentang untuk memberikan pesan kepada kita bahwa untuk tidak mensia-siakan kesempatan yang telah kita dapatkan karena kita telah diterima menjadi mahasiswa Fakultas Hukum, yang dimana disampaikan oleh Ketua IK atau alumni Bapak Abdul. Lalu Ibu Haja Eva Dwiana juga memberikan materi kepada kita, memberikan pesan untuk tidak mensia-siakan juga kesempatan dan peluang, dan untuk tidak resah walaupun belajar dalam kondisi pandemik seperti ini. Lalu Ibu Noviana Andrian juga memberikan materi kepada kita, yaitu bahwa generasi milenial sekarang tidak punya batasan untuk mendapatkan atau mengakses segala informasi yang ada. Lalu selanjutnya yaitu mengenai BEM. Pemateri menjelaskan tentang BEM dan beberapa unit kegiatan mahasiswa.